Assalamualaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, gara-gara tersulut percikan api kompor sebuah perahu nelayan terbakar di perairan Cilacap, Jawa Tengah. 3 ABK berhamburan lompat dari perahu untuk menyelamatkan diri. Pemirsa, hujan deras sejak Sabtu dini hari menyebabkan wilayah kota Semarang dikepung banjir. Ya, sedikitnya 21 titik dilaporkan terdampak banjir termasuk Jalan Protokol dan Stasiun Tawang. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar puncak perayaan malam tahun baru 2023 di Taman Mini Indonesia Indah. Seperti apa kemeriahan di sana tadi malam? Berikut liputan tim liputan Antv, Iqbal Tawakal dan Rahmat Aminuddin. MZ, ngomong-ngomong soal tahun baru, tadi kan kamu ngerayain di Bundaran Hotel Indonesia ya? Betul. Seseru apa sih di sana? Wah, itu kalau misalkan ngomongin soal seru nggak usah ditanya, Lang. Itu karena jadi salah satu titik perayaan malam tahun baru di Jakarta ya, selain di Taman Mini barusan, ini ribuan masyarakat tuh bener-bener antusias banget buat datang ke sana. Nah, biar nggak penasaran dan juga pemirsa biar nggak penasaran, kita langsung lihat aja liputan saya berikut ini, pemirsa. Iya, pemirsa, kemeriahan perayaan malam pergantian tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia berlangsung dengan sangat meriah, aman, lancar, dan juga tertib ya. Dan meskipun dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai daerah yang tentunya datang ke Bundaran Hotel Indonesia, di mana tentunya ini menjadi salah satu titik perayaan malam pergantian tahun baru di Jakarta. Untuk di kawasan Sudirman Tamrin, selain tentunya ada Monas, ada Sarinah, dan juga ini salah satu titik dari 7 titik yang ada. Nah, sementara itu untuk keamanan sendiri, ini Polda Metro Jaya memang sudah memastikan untuk keamanannya. Dan sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Padil Imran ini juga bersama dengan Pangdam Jaya melakukan monitoring ditemani oleh Kapolri dan juga Panglima TNI ini untuk memonitor perayaan tahun baru di berbagai daerah. Nah, lalu setelahnya Kapolda Metro Jaya langsung datang ke Bundaran Hotel Indonesia untuk tentunya memastikan kondisi di sini tetap kondusif dan juga berjalan dengan aman. Nah, ini masyarakat masih banyak yang bertahan dan tentunya untuk acara juga ini berlangsung sampai dengan jam 1 dini hari. Dari Jakarta, MZ Ardiwinata dan Handi Febrian melaporkan. Iya, pemirsa, selain tentunya gempita di Jakarta, kemeriahan tahun baru juga terjadi di sejumlah daerah. Di Tanah Toraja, malam tahun baru dimeriahkan dengan ratusan meriam bambu. Bagaimana meriahnya? Ini dia. Ya pemirsa, menjelang pergantian tahun, Timnas Indonesia justru mengisinya dengan latihan menghadapi Filipina pada laga terakhir Grup A Piala AFF. Ya, nah bagaimana suasana latihan tim nasional? Berikut laporan Ending Sutardi dari Manila, Filipina. Kita ke lanjutan Liga Inggris. Liverpool menang 2-1 berkat 2 gol bunuh diri pemain Leicester. Sementara pada laga MU versus Wolverhampton, gol Iblis Merah baru tercipta pada menit ke-75 lewat aksi Marcus Rashford yang masuk dari bangku cadangan. Dari lanjutan La Liga pekan ke-15, 2 penghuni papan atas saling berebut pimpinan klasemen. Iya, Real Madrid mengalahkan Real Valladolid 2 gol tanpa balas, naik ke puncak klasemen, sementara Barcelona ditahan imbang tim tamunya Espanyol dengan skor 1-1. Ponsel milik pengunjung kebun binatang Ragunan dirampas seekor monyet. Beritanya saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Merah Putih Peristiwa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Telepon genggam milik pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan direbut oleh hewan primata siamang lalu dirusak hingga tak berbentuk lagi. Ya, pengunjung itu nekat merekam video sangat dekat dengan kandang hingga melewati batas yang sudah diatur oleh pihak pengelola. Wah, itu dia Erlang. Untung handphone, coba kalau misalkan tangan katanya ya. Iya benar, dan ini masih banyak banget pengunjung yang nakal ya. Betul. Karena itu tadi pemirsa, kalau misalnya kita berkunjung ke kebun binatang tentu harus, bukan harus ya, ada batas-batas ya, memang nggak boleh lewatin sama pengunjung. Apalagi tentunya ini biasanya kalau misalkan monyet kan suka jahil ya. Bener banget tuh. Apalagi kalau misalkan main ke Bali kan pasti sering banget tuh diambil-ambil untuk ininya. Baik. Nah, kita kembali lagi ke berita olahraga.
Ya, Mitra Olahraga pernah membuat pernyataan ogah bermain di liga yang levelnya di bawah kompetisi Eropa. Cristiano Ronaldo ingkar janji menjilat ludahnya sendiri. Ronaldo akhirnya resmi menerima pinangan klub raksasa Arab Saudi Al Nassr. Di klub barunya, ia digaji dengan angka fantastis 3,3 triliun rupiah per tahun. Wah, ini salah satu berita paling menarik di dunia olahraga Bener ya, di banget. akhir tahun dan juga di awal tahun. Iya. Ini kalau misalkan berbicara soal besaran gaji, Erlang, 3,3 juta per menit. Fantastis banget ini ya. 6 juta ya, 6 6 juta juta. gitu kan per menit. Iya, Jadi bisa dikatakan bisa gaji orang Indonesia 1 bulan UMR loh. Aduh, Luar biasa. Tapi banget emang kalau ini ya. misalkan dibandingkan sama Messi, mungkin saat ini juga Messi kan masih berkarir di Eropa ya. Eropa, bener banget. Nah, kita belum tahu masa depannya seperti apa, tapi kita juga patut menantikan seperti apa penampilan Ronaldo nanti di klub Arab Saudi karena Arab Saudi juga sekarang sudah mulai berbenah, pengen Bener. serius mendatangkan pemain-pemain Eropa buat ningkatin kualitas liganya. Bener banget MZ. Iya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mitra Olahraga setelah 25 tahun balapan MotoGP akhirnya kembali ke Indonesia. Balapan di sirkuit Mandalika NTB ini menggantikan lomba di sirkuit Sentul Bogor pada tahun 1997. Digelar pada 18-20 Maret 2022, MotoGP Mandalika menjadi salah satu balapan terbaik di musim itu. Ya pemirsa, tahun 2022 menjadi tahun yang meriah untuk gelaran olahraga. Hal-hal istimewa terjadi. Ya, mimpi juga ambisi yang terwujud dalam balutan prestasi. Berikut berbagai event olahraga internasional yang tersaji di tahun 2022. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka pemirsa datang dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nenek Raffi Ahmad, ibu dari Mami Ami Kanita, Mami Popon meninggal dunia Sabtu sore di usia 88 tahun. Rencananya jenazah Mami Popon dimakamkan di Bandung hari ini. Ya pemirsa, berbagai cara dilakukan selebriti menyambut tahun baru 2023. Tentunya dengan semangat baru. Ya, ada yang merayakan tahun baru 2023 bareng mantan, ada artis yang kepengen punya momongan, ada juga artis ingin laporkan polisi. Selengkapnya dalam Kilas Seleb pagi ini. Pemirsa, kota-kota besar di penjuru dunia menyambut tahun baru 2023 dengan pesta megah setelah 2 tahun tidak merayakan lantaran pandemi COVID-19. Di Australia diperkirakan lebih dari 1 juta orang bersukaria di depan pelabuhan Sydney menonton pertunjukan kembang api. Berikut selengkapnya kami rangkai dengan perayaan tahun baru di sejumlah negara dalam Kilas Internasional berikut ini. Pemirsa, informasi berita penting, menarik, dan menghibur lainnya juga dapat Anda baca dan temui di portal berita kami di antvklik.com. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa pagi hari ini, saya MC Ardi Winata. Dan saya Erlang Purbaya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini pamit undur diri, sampai ketemu lagi dan besok. Wassalamualaikum.